Servus guys, kembali di channel Holy Baget. Tahun yang baru ini aku pengen share ke kalian satu hal yang menurut aku penting banget, apalagi khususnya kalian yang baru bakal memulai kehidupan merantau di Jerman, yaitu adalah tentang mengatur biaya hidup di Jerman. Nah, jadi sebenarnya hari ini aku pengen share pengeluaran aku tuh selama setahun kemarin, tahun 2020 khususnya itu berapa, dan pemasukan aku berapa. Jadi kira-kira aku tuh bisa nabung berapa. Karena buat kalian yang belum tahu, jadi aku bisa bilang sekarang tuh lagi biayain hidup diri sendiri. Jadi bener-bener aku dari kerja doang buat aku hidup di sini. Awal-awal pas aku kuliah, memang orang tua aku tuh sempat ngirimin uang juga, jadi biayain aku buat kuliah. Tapi salah satu penyesalan aku adalah aku tuh nggak ngatur keuangan dengan baik dari pertama kali aku punya privilege itu. Dimana aku harus kerja sendiri, baru aku mulai mikir keuangan. Dan menurut aku itu lumayan telat. Padahal harusnya itu dimulai dari awal banget, apapun posisi kalian. Nah, jadi di sini aku share-nya sebenarnya dari pengalaman aku aja. Pengeluaran setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang makannya lebih banyak, mungkin ada yang hobinya ngapain dan lain-lain. Bisa beda-beda. Oke guys, sebelum aku mulai sharing aku, jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen buat tunjukin bahwa kalian tuh tertarik sama video-video kayak gini ya. Karena kemarin aku posting di Instagram, ternyata kalian lumayan banyak tertarik tentang keuangan gitu kan. Jadi ini mungkin start yang lumayan umum, general, yang menurut aku semua orang bisa pikirkan. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama aku pengen share tentang pengeluaran aku dulu. Jadi karena aku sekarang bisa bilang mau cerita tentang 1 tahun, jadi ada pengeluaran tahunan dan pengeluaran bulanan. Pengeluaran tahunannya sendiri udah fix itu sebenarnya cuman ada 2, yaitu adalah buat semester tiket. Jadi semester tiket ini artinya dengan tiket ini kalian bisa naik kendaraan umum semena-mena kalian dalam kota dimanapun kalian tinggal ya. Dan tentunya juga biaya semesteran kuliah di Jerman. Jadi pasti kalian udah sering denger juga kuliah di semesteran di Jerman itu gratis. Memang gratis, tapi bukan berarti biayanya tuh benar-benar nol karena ada biaya administrasinya. Kalau misalkan kasus aku di München itu, di TUM itu buat keluar semester tiket dan buat biaya administrasi itu per semesternya aku keluar kira-kira 300 euro. Jadi kalau misalkan ada 2 semester dalam 1 tahun dikali 2 ya berarti 600 euro. Nah, itu keluaran setahun ya. Nah, sekarang pengeluaran bulanan. Ini pasti kalian sebenarnya udah banyak denger juga, tapi aku pengen share juga dari aku sendiri. Pengeluaran paling besar itu pastinya tempat tinggal. Kalau aku inklusif internet tuh kurang lebih aku keluar 350 euro per bulannya. Nah, jadi tentunya ini bisa beragam ya. Kalian pasti sering dengar juga München itu kota yang paling mahal dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kalian tinggal di tempat emang khusus student, yaitu jadinya sebenarnya nggak semahal itu. Terus pengeluaran kedua yang terbesar adalah tentunya makanan atau buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, di sini jadi aku sebenarnya setiap bulan tuh ada catat pengeluaran aku kira-kira berapa. Nah, di sini aku langsung pukul rata aja, dalam sebulan itu aku keluar 150 euro buat makanan, belanja, dan mungkin kebutuhan. Misalkan di toilet kalian butuh sabun cuci tangan, atau kalian butuh masker, misalkan kalian nggak punya masker, atau misalkan apapun lah pokoknya yang berhubungan sama kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, itu aku patok 150 euro. Tentunya bisa beragam. Ada orang yang bisa ngirit terus sebulan keluar cuma 100 euro. Kalau aku kalau makan sih agak susah buat ngirit karena aku makannya banyak. Ini makanya perutnya semoga nggak kelihatan. Nah, itu kan tadi kebutuhan sehari-hari, tapi di sini aku juga nggak pengen sampai kayak stres banget, pepet-pepet banget. Jadi aku juga ada patok 40 euro itu kira-kira buat pengeluaran. Misalkan aku pengen belanja Amazon atau misalkan pengen beli sepatu, ya mungkin sepatu kalian 40 euro belum tuh dapat yang kalian mau. Tapi di sini kalau misalkan kalian patok sebulan, terus kalian misalkan mau beli sepatu, ya udah berarti kalian harus nabung 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kalian tentuin sendiri. Atau misalkan kalau kayak aku di sini kasusnya mungkin aku suka beli beberapa perangkat buat syuting, misalkan ring light atau enggak misalkan tripod. Ya udah aku pengeluarannya dari sini hitungnya. Nah, terus pengeluaran yang besar juga yang udah fix kalian pasti harus keluar ini adalah asuransi. Nah, asuransi ini biayanya sekitar 100 euro, bisa dibilang 100 euro lah. Nah, kalau aku sendiri, aku juga tahun lalu aku ada ikut gym membership itu 20 euro per bulan. Jadi mulai tahun ini karena memang corona dan aku nggak tahu bakal sampai kapan corona selesai, jadi untuk sekarang aku stopin dulu. Tapi tahun lalu aku ada membership ini, jadi aku catat juga itu 20 euro. Terus aku karena juga giginya kadang-kadang suka sering ada masalah, aku tambah asuransi gigi lagi. Kalau di sini aku keluar kira-kira 15 euro dan itu tuh
nambel, kalian tuh benar-benar sampai bisa di cover full sepenuhnya gitu lah. Kalau misalnya kalian pengen cari tentang gigi lebih banyak tentang gigi lagi nih ya, aku pernah buat video ini, coba nonton aja, tapi nonton ini sampai selesai dulu. Nah, terus menurut aku ini penting juga kalian budgetin. Kalau aku sih di sini aku budgetin 20 euro itu buat misalkan kalian entah sedekah, atau misalkan kalian teman kalian ada yang ulang tahun, kalian mau ngasih kado, kalian juga bisa budgetin juga. Atau mungkin kalian ya nggak tahu lah, pokoknya melakukan sesuatu yang buat membangun hubungan atau berbuat baik ke orang lain. Kenapa? Karena pastinya itu menyenangkan, bukan buat diri kita doang. Buat diri kita pasti senang ketika kita melakukan itu, orang lain juga pasti senang, dan tentunya yang di atas pasti senang. Pastinya kalian HP butuh internet lagi. Kalau di sini aku keluar 10 euro per bulan. Nah, itu berarti totalnya dari segitu banyak aku udah keluar sebulan berapa ya? 705 euro. Dan selain itu juga aku ada sisihin 75 euro entah buat nabung secara uang biasa atau buat investasinya. Itu kalian bisa atur sendiri. Kalau kalian belum terlalu ingin namanya investasi, ya udah nabung buat keperluan diri sendiri aja. Mungkin nanti ada kebutuhan, misalkan tadi ya kayak aku bilang ya, misalkan kalian pengen nikah nih, kapan nih ya kan. Nah, artinya per bulan itu aku bisa bilang butuh 775 euro, terus dikali dengan 12 karena setahun ya, setahun 12 bulan buat kalian yang nggak tahu. Tambah lagi tadi 600 euro biaya tahunannya, berarti totalnya itu 9.900 euro, anggaplah 10.000 euro gitu ya. Nah, itu dari pengeluarannya. Nah, jadi pemasukannya, kalau aku sendiri sekarang aku lagi kerja work student atau kerja sampingan lah ya, part time job tuh di kantor, di perusahaan gitu. Mungkin di sini aku nggak bisa bilang gaji dengan tepatnya banget, tapi anggaplah misalkan aku digaji 13 euro per bulan. Aku misalnya digaji 13 euro per jam. Anggaplah aku kerja di sini seminggu 2 kali, seharinya 8 jam. Nah, anggaplah setahun ada 52 minggu. Ya bukan anggap ya, memang ada 52 minggu. 52 berarti dikali 16 dikali 13 itu totalnya 10.816 euro. Ya tentunya dipotong pajak ya, jangan lupa ya, menang undian aja dipotong pajak. Nah, itu kira-kira mungkin jadinya 9.800 euro. Memang nggak sampai 10.000 euro ya, tapi tentunya kalau misalkan kerja kayak aku, at least pas lagi liburan tuh aku bisa kerja lebih banyak juga. Kalau misalkan aku liburan kerja lagi, pasti udah capai lebih dari 10.000 euro. Dan lebihnya buat apa? Ya terserah kalian, lebihnya mungkin ada yang pengen buat jalan-jalan atau yang pengen buat nabung lagi, terserah kalian. Yang pasti adalah jangan sampai kalian tuh ngorbanin biaya yang fix tadi, yang udah emang udah dibajetin tadi ya. Nah, setelah itu lebihnya baru ntar kalian, terserah kalian buat apapun. Misalkan kalian pengen nambahin budget makanan kalian pun juga boleh, misalkan makanannya makin mewah ya. Nah, itu tapi seperti yang tadi aku bilang juga, itu dari pengalaman aku sendiri. Tapi kalian tentunya bisa tentuin biaya budget kalian sendiri, dimana tempat tinggal bisa jadi lebih murah, makan bisa jadi lebih murah. Tapi setahu aku itu range-nya memang kalau orang Indonesia sendiri ya, orang Indonesia banyak yang jago ngirit juga soalnya nih. Itu range-nya bisa dari 500 euro per bulan sampai 1.000 euro per bulan. Ya, itu tentunya sesuai dari masing-masing kalian ya. Tapi aku pengen ingetin satu hal juga, jangan sampai kalian nanti udah keasikan kerja, terus keasikan dapat duit, terus akhirnya kalian lupa buat tujuan awal kalian. Tujuan awal kalian kan di sini kan studi kan. Jadi ingat, kalau misalnya kalian udah lulus studi, anggaplah kalian lulus S1 atau S2, terserah kalian, tergantung tujuan kalian. Pastinya nanti kalau udah kerja beneran dapetnya lebih gede lagi. Nah, oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga video bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen supaya aku tahu kalian suka kayak gini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.